Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada sore hari ini, perkenalkan nama saya Reza Astari dari Teknik Kimia 2019 selaku moderator di Himatemia Talks ketiga ini. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Himatemia Talks. Himatemia Talks merupakan kegiatan rutin sharing para alumni dan mahasiswa yang diadakan setiap bulan. Nah, di Himatemia Talks ketiga ini, tema yang diusung ialah pertukaran pelajar dengan judul How to Have a Great Learning Experience. Nah, temanya udah keren banget kan? Nah, narasumber yang akan hadir juga nggak akan keren loh. Beliau merupakan alumni Teknik Kimia 2014. Nah, beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua BEM periode 2017-2018 dan beliau juga pernah mengikuti program pertukaran pelajar Chonam National University, Korea Selatan. Nah, kita bisa bergabung dengan narasumbernya, penasaran kan? Oke, mari kita sambut Bang Anas Subkan ST. Kita tunggu sebentar Bang Anasnya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya. Malam. Halo, Assalamualaikum Reza dan abang-abang dan adik-adik semua. Kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana teman-teman yang ada di kampus di Cilegon? Halo. Bang. Iya. Rame. Iya. Oke, alhamdulillah ya rame ya. Masih banyak yang join. Iya. Suaranya putus-putus lah. Dicoba dicek lagi suaranya. Oke, coba Bang. Ya. Bentar. Udah jelas. Oke Bang. Maaf Bang, wifi-nya mungkin. Nah, iya tuh. Oke Bang. Mari kita mulai ya Bang. Jadi seperti yang kita tahu, Abang kan pernah ini ya Bang mengikuti program pertukaran pelajar ke CNU Korea Selatan ya Bang? Iya, betul. Abang sudah pernah merencanakan sejak kapan sih Bang? Siapa tahu dari maba gitu kan? Udah. Oh, oke. Sip. Oke, pertama Abang buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga teman-teman yang hadir pada sore ini semuanya sehat-sehat semuanya ya. Abang-abang dan teteh-teteh, adik-adik, teman-teman nih, kayaknya banyak nih di komen nih. Ya, jadi kalau misalnya tadi mengawali pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama tadi udah merencanakan sejak kapan ya? Jadi kalau misalnya dari SMA, sebenarnya kalau misalnya Abang udah cukup merencanakan kepengen merasakan pengalaman gitu di luar negeri khususnya untuk masalah hal kuliah gitu. Jadi mulai dari maba, mulai masuk nih maba semester 1, semester 2 langsung tuh cari-cari informasi terkait masalah pertukaran pelajar yang ada di Untirta ini. Nah, kebetulan ketemu sama program pertukaran pelajar yang dari rektorat gitu, namanya program pertukaran pelajar CNU. Nah, di situ barulah cari-cari, alhamdulillah pas lagi semester 3 mulai daftar. Gitu, dan alhamdulillah keterima. Kalau boleh tahu motivasi Abang apa ya Bang? Kenapa? Abang termotivasi untuk mendaftar di program pertukaran pelajar tuh dari mana Bang? Oh gitu. Ya, jadi kalau misalnya awal
awal sih ya terkait masalah apa namanya motivasi keinginan itu sebenarnya apa namanya abang sendiri itu pengen merasakan apa namanya atmosfer tersendiri gitu ketika emang berada dalam kondisi yang belum pernah abang dapetin sebelumnya. Kan kalau misalnya di SMA mungkin kondisinya ya sama lah kayak teman-teman, terus juga kalau misalnya kuliah juga mungkin sama. Nah dari situ mungkin abang pengen cari coba apa namanya lingkungan-lingkungan yang benar-benar bisa berbeda lah dengan lingkungan sebelumnya. Nah khususnya itu rasakan kuliah itu di luar negeri. Nah selain itu juga sebenarnya ada motivasi ingin apa namanya bisa bisa memberikan kontribusi tersendiri lah buat lingkungan ya khususnya kayak misalnya himpunan ataupun fakultas maupun universitas gitu dengan program pertukaran pelajar tersebut gitu. Oh. Abang kayak mencari baru ya bang? Kenapa? Bang seperti mencari pengalaman baru untuk merasakan program pertukaran pelajar ya bang? Iya betul, betul banget. Soalnya kalau misalnya kita bicara soal apa namanya soal yang namanya kuliah ya, kuliah itu nggak jauh banget yang namanya pengalaman. Itu pengalaman itu benar-benar luar biasa pokoknya buat zaman-zaman kuliah. Karena masa-masa S1 itu kan mungkin nggak akan terulang gitu ya, nggak akan terulang khususnya apa namanya buat masa S1 ini. Nah makanya itu jadi ya selama apa namanya abang kuliah di S1 sebenarnya abang pengen maksimalin buat waktunya dengan mencari pengalaman sebanyak-banyaknya lah. Itu salah satunya mungkin di himpunan, terus yang kedua mungkin ya ini dengan pertukaran pelajar gitu khususnya. Gitu. Jadi emang pengalaman itu menurut abang penting banget sih buat masalah saat kita masih kuliah gitu. Selama jadi mahasiswa harus banyak-banyak ya. Iya betul harus banyak banget. Nah ini mungkin dari teman-teman juga pas lagi yang join di sini ada maba kan ya, ya saya. Nah jadi teman-teman juga harus sudah bisa punya planning mungkin ke depannya pengen ikut kegiatan apa aja, pengen ikut apa namanya program apa aja mungkin dari apa namanya dari lomba-lomba ataupun himpunan. Nah itu cobalah masuk ke dalam apa namanya program tersebut ataupun lingkungan tersebut biar nanti teman-teman juga banyak sekali pengalaman-pengalaman yang bakal didapat gitu. Bang dapat informasi pelajar ini. Informasi ya. Nah, oke kalau informasi sebenarnya abang itu benar-benar nyari sendiri ya. Jadi pas lagi zaman dulu tuh maba 2014 2015 itu informasinya belum banyak dan emang nggak gamblang seperti kayak gini nih sekarang nih apa namanya kan sekarang kan mungkin di share ya di apa di IG gitu dan banyak lah. Nah kalau dulu abang itu nyari di Facebook kebetulan temenan sama apa namanya sama salah satu staf dari rektorat dan kebetulan di situ dia posting terkait masalah informasi pertukaran pelajar tuh. Nah di situ abang mulai coba apply dari beasiswa tersebut dan alhamdulillah dapat gitu. Dan emang abang nyari sendiri sih sama teman. Kan kebetulan dari kimia ada dua orang dan ayah abang mengajukan berdua sama dia buat ikut program. Jadi emang full dari informasi yang didapat di Facebook dan informasi yang ada di Serang khususnya gitu. Soalnya kan kalau misalnya kita ini apa namanya programnya itu kan dinaungin sama lembaga apa namanya dari Serang ya, lembaga apa namanya hubungan internasional dari Serang. Nah itu apa namanya dapat infonya banyak dari situ kalau abang gitu. Soalnya kalau misalnya di teknik sendiri mungkin nggak banyak ya. Kita mungkin nggak kedengeran banget informasinya. Tiba-tiba orang-orang yang datang aja, tiba-tiba masuk aja dan mungkin bisa berangkat ataupun join langsung di program tersebut. Padahal dia sebenarnya daftarnya sih di apa namanya di Serang gitu. Gitu sih. Oh jadi dapat informasi dari Facebook lalu ke lembaga yang di Serang. Iya betul banget. Yang di Serang. Ada pertanyaan dari Cadi kimia 19. Bang gimana? Tadi putus ah? Pertanyaan Cadi teknik kimia 20. Bang yang harus dipersiapkan untuk Oh, yang harus dipersiapkan ya?
Iya. yang harus dipersiapkan. Nah, kalau misalnya teman-teman sih, kalau untuk masalah pertukaran pelajar, teman-teman itu nggak harus menyiapkan apa namanya hal yang benar-benar rumit. Kayak misalnya teman-teman ikut program kayak misalnya S2 ataupun S1 di luar negeri gitu. Nah, teman-teman kalau misalnya untuk masalah pertukaran pelajar aja, itu teman-teman bisa dapatkan informasinya yang benar-benar akurat. Itu adanya di lembaga apa namanya hubungan internasional di Serang gitu, dekat rektorat itu kalau nggak salah gedungnya. Nah, kalau misalnya buat syarat, sebenarnya sih kalau dulu ya, abang itu sebenarnya kalau untuk TOEFL nggak terlalu besar. Apa namanya syarat yang memang di apa namanya disyaratkan untuk mahasiswa yang ingin apa namanya mengikuti program tersebut. Sekitaran 450 kalau nggak salah. Terakhir ya di tahun 2016. Di tahun 2016 sekitar 450. Nah, terus ada juga masalah IPK. IPK kalau saat apa namanya saat mendaftar itu 3,0, kalau saat 3,0 apa namanya benar-benar emang pas lagi mendaftar gitu. Dan yang terakhir itu surat rekomendasi dari ketua jurusan. Nah, kebetulan pas lagi abang dulu berangkat itu ketua jurusannya masih Pak Anton. Pak Anton. Anton. Nah, jadi abang banyak sharing-sharing sama Pak Anton terkait masalah apa namanya kegiatan tersebut gimana, dan kedepannya memang baiknya gimana biar nggak terlalu tertinggal dengan teman-teman yang lain gitu. Itu sih. Jadi kalau misalnya setiap tahun itu teman-teman bisa dapat infonya itu sekitaran bulan Oktober ataupun Desember gitu. Sekitaran apa namanya Oktober ataupun Desember. Jadi nanti tuh biasanya untuk keberangkatan di bulan Februari akhir itu kalau dulu abang gitu. Oke, Bang. Nah, kan tadi membahas syarat-syarat ya, Bang. Nah, kan Iya. biasanya ini kartu hasil studi biasanya kan di convert ke bahasa Inggris ya, Bang. Iya. Ya. Gimana? Tadi mata pelajaran di convert ya? Iya. Oke. Jadi kalau misalnya sebenarnya untuk apa namanya menselaraskan gitu dengan kurikulum Indonesia dan kurikulum pas lagi di sana itu sebenarnya agak sulit. Agak sulit sebenarnya karena beberapa mata kuliah yang yang dipelajarin di sana belum tentu bisa dikonversi ke apa namanya ke Untirta. Ya kan? Ke Untirta. Jadi ketika teman-teman emang apply, teman-teman nanti dikasih pilihan pengen ngambil mata kuliah apa aja di sana. Gitu. Dan nanti baru ketika pulangnya dari apa namanya dari Korea, teman-teman mengajukan apa namanya konversi nilai ke wakil rektor 1 bidang pendidikan. Nah, gitu. Jadi emang harus benar-benar dipersiapkan kalau misalnya teman-teman planningnya masalah pendidikan ataupun akademik ke apa namanya ke Conam, itu harus benar-benar diplanningkan biar nanti teman-teman kalau balik dari Conam itu nggak banyak ketinggalan gitu sama teman-teman, ya kan? Karena sayang juga ketinggalan banyak banget kalau misalnya emang kita di sana cuman main-main ataupun emang sekedar jalan-jalan. Itu aja. Iya. Mengingatkan, ingin bertanya, langsung tanyakan saja ya. Oh iya, Bang. Berarti dikit lagi ya, Bang, kalau buat pembukaan pelajar gitu ya, Bang, September atau Oktober. Sering-sering masih sendiri ya, Bang? Iya, jadi teman-teman kalau emang benar-benar mau ikut, teman-teman bisa apa namanya datengin lembaga hubungan internasional yang ada di Serang. Nah, itu biasanya tiap tahun itu mereka selalu memberangkatkan apa namanya mahasiswa Untirta ya. Khususnya apa namanya untuk semester depannya sekitaran berarti sekarang kalau misalnya sekarang 2021 lah, 2021 gitu. Nah, khusus teman-teman teknik sebenarnya peluangnya sih agak banyak ya. Karena ini dulu programnya ini sebenarnya buat anak teknik. Programnya buat anak teknik dan untuk sekarang-sekarang baru dia apa namanya dikasih ke Serang. Jadi fakultas lain bisa tetap daftar, tapi mungkin kuotanya tidak sebanyak teknik. Gitu. Karena pas lagi dulu abang itu kalau nggak salah 4 orang dari teknik, 2 orang dari Serang. Gitu. Jadi emang peluangnya banyak di teknik sih. Banyak di teknik. Ayo. Ya. Jadi,
tetap teknik kimia atau jurusan lain, Bang? Oh, kalau misalnya ini apa namanya buat jurusan ya. Kalau jurusan abang tetap teknik kimia selama kuliah di sana gitu. Tapi beberapa mata kuliah mungkin sempat abang ambil di jurusan lain ya. Kayak misalnya di kimia itu ada mekflu, mekanika fluida. Nah itu abang ambil pelajarannya itu di teknik mesin, di teknik mesin. Nah terus iya teknik mesin, jadi teknik mesin mekanika fluida. Tapi alhamdulillah bisa dikonversi sih. Gitu. Terus yang kedua itu iya padahal padahal sih agak jauh sebenarnya sih agak jauh. Tapi emang itu mungkin khusus ya buat apa namanya teman-teman apa yang berangkat ke sana mungkin ada keringanan sendiri dari wakil rektor 1 gitu. Nah terus yang kedua juga ada apa namanya dari jurusan teknik sipil dulu abang sempat ngambil masalah lingkungan gitu. Tapi sebenarnya kalau misal dari overall tetap jurusan teknik kimia sih, tetap teknik Jadi kimia. ada beberapa mata kuliah yang dari kayak di jurusan lain gitu ya, Bang? Iya jurusan lain. Banyak juga sih karena kan mereka itu sih bukanya emang beberapa dosen aja sih yang mungkin mau ya buka apa namanya pelajarannya untuk mahasiswa pertukaran gitu. Karena nggak semua dosen itu mau buka pelajarannya untuk apa namanya semua mahasiswa pertukaran pelajar gitu. Sistem pelajaran di sana beda nggak, Bang, sama di sini? Karena kan dari segi budaya juga berbeda. Untuk sistem belajar ya, sistem belajar. Jadi kalau sistem belajar sebenarnya kulturnya lebih kepada perbedaan kultur sosial ya, kultur sosial dari apa namanya Indonesia dan Korea Selatan. Nah, maksudnya gimana tuh kultur sosial? Jadi dari teman-teman apa namanya Korea di sana itu sebenarnya kalau misalnya masalah belajar itu mereka lebih fight lah buat dapetin yang emang nilai bagus gitu. Jadi emang ambisinya itu mungkin dari nilai bagus apa namanya untuk setiap pelajaran tuh. Jadi walaupun apa namanya walaupun nggak ngerti saat mata pelajaran di apa namanya keseharian, tapi kalau teman-teman di Korea itu menurut abang punya apa namanya usaha yang tinggi lah buat mencapai nilai-nilai yang emang baik selama masa kuliah. Nah terbukti pas lagi UTS ataupun UAS mereka itu apa namanya biasanya nginep di perpustakaan, entah itu bawa guling ataupun bawa bantal di apa namanya di perpustakaan sampai pokoknya tidur dan belajar ngabisin waktunya di sana gitu sebelum UTS ataupun UAS. Dan itu menurut abang itu sistem yang nggak bisa mungkin sangat sulit diterapkan di Indonesia gitu karena kalau kita sendiri UTS UAS mungkin masih SKS ya sistem kebut semalam gitu. Oh iya, Bang, ada pertanyaan dari username underscore 31. Bang, harus bisa bahasa Korea nggak sih, Bang? Oh, kalau untuk masalah bahasa mungkin apa namanya jadi khusus buat S2 nih, S2 ataupun S1 dan teman-teman mahasiswa internasional semua itu ada program namanya bimbingan untuk bahasa Korea. Tapi memang apa namanya targetnya sih itu nggak muluk-muluk sih, cuman apa namanya mungkin bisa percakapan-percakapan sederhana doang. Nggak bisa sampai yang apa namanya percakapan percakapan yang emang kayak misalnya di drakor ya itu kan udah percakapan umum gitu. Nah tapi kalau misalnya apa namanya belajarnya itu mungkin ada dari apa namanya percakapan-percakapan yang sederhana lah. Dan itu belajarnya itu pas lagi di sana gitu. Jadi nggak perlu bisa bahasa Korea sih sebenarnya. Kalau misalnya untuk berangkat ke sana. Tapi kalau misalnya saran abang ya untuk masalah apa namanya masalah bahasa Inggris. Nah masalah bahasa Inggris itu penting lah untuk sedikit-sedikit bisa dan paham gitu. Oh iya, Bang. Abang belajar bahasa Koreanya tuh sebelum ke Korea apa ketika sudah di sana, Bang? Kalau belajar sebenarnya sih abang sama temen tuh yang apa namanya si Bang Gali ya, Bang Gali di Tekim 2014 juga itu belajarnya mungkin kalau misalnya sebelum berangkat. Jadi untuk apa namanya untuk pengenalan Hangul, nah itu semuanya belajar sendiri. Jadi ketika emang udah sampai sono mungkin tinggal belajar dikit-dikit aja cara ngebaca, terus juga cara penulisan. Nah, arti-arti segala macam itu sebenarnya kalau misalnya abang belajarnya selama di sana gitu.
Tapi untuk apalin nama-nama huruf itu, abang sih dari pas lagi di Indonesia, dan itu otodidak sendiri aja gitu. Karena belajar kalau Hangul itu nggak sesulit apa namanya bahasa Jepang ya, Jepang terus Cina ya. Nah itu kan itu agak susah tuh, agak susah banget kalau misalnya itu. Tapi kalau misalnya Korea sih apa namanya abang bisa lah dikit-dikit gitu. Lu ada pertanyaan juga tuh apa namanya mungkin katanya pertanyaannya boleh langsung nggak gitu. Boleh. Untuk Abang Tete, teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung saja ditanyakan di live chat ya. Oke, Bang, berarti setidaknya harus bisa dasarnya dulu ya Bang, sebelum ke Korea agar pas di Koreanya nggak kagok ya Bang? Betul, betul banget. Jadi seenggaknya apa namanya hafal dulu masalah kayak apa namanya huruf A itu gimana, huruf I itu gimana, huruf E gimana, U gimana itu penting. Jadi gitu. Jadi kebetulan kalau misalnya teman-teman yang lain sih ya sebenarnya apa namanya kayak dari negara-negara lain itu sebenarnya sama sekali belum bisa gitu. Tapi kalaupun kita bisa itu bisa jadi apa namanya bisa jadi apa nilai plus lah buat kita. Karena kan lumayan kan bisa praktek langsung kita pas lagi di sana gitu. Khususnya pas lagi mau beli-beli barang terus kita ngobrol sendiri sama apa nih penjualnya yang orang Korea bener-beneran tuh yang kayak di drakor-drakor. Ya pokoknya mirip banget lah kayak di drakor-drakor gitu. Apa namanya udah langsung dia tuh orangnya real. Jadi kalaupun kita emang pengen ngobrol langsung ataupun belajar conversation itu bisa banget gitu. Ada nih Bang dari Bang Fishyai Raizi. Mau tanya Bang, administrasinya bagaimana tuh Bang terkait biaya apakah di sana Abang dibiayai penuh sama bagian dulu fasilitas apa aja Bang? Oke, kalau buat khususnya apa namanya Untirta ya, Untirta. Untirta itu kan apa namanya termasuk kerjasama di bidang pertukaran pelajarnya masih satu arah. Masih satu arah dalam artian gini, apa namanya si rektorat ini terus menerus untuk mengirim mahasiswa Untirta untuk ke Conam. Nah, tapi dari Conam mungkin belum bisa ke Untirta karena mungkin dari fasilitas ya. Nah, untuk masalah fasilitas sebenarnya yang paling mendukung itu, yang paling di backup itu masalah UKT. UKT. Nah, UKT kalau misalnya teman-teman tahu, mungkin di sana itu benar-benar jauh lebih mahal banget untuk masalah S1 ya. S1 aja mungkin untuk S1 UKT-nya mungkin bisa sampai 35 juta. Nah, itu yang benar-benar di backup sama apa namanya sama Untirta. Di backup sama Untirta. Dan untuk masalah apa namanya penerbangan, visa dan paspor, nah itu juga di backup. Nah selebihnya untuk masalah keseharian ataupun jajan, nah itu dari Untirta belum bisa mengcover itu, gitu. Tapi sebelumnya untuk angkatan sebelum abang itu hampir semuanya di cover, hampir semuanya di cover. Dan mungkin kayak teman-teman dari Unair tuh, itu semuanya benar-benar di cover, gitu. Tapi teman-teman yang mau ikut mungkin jangan terlalu berputus asa ya. Teman-teman bisa tetap cari kayak misalnya sponsor ataupun hubungan kerjasama di industri gitu, baik di yang ada di Cilegon ataupun Serang, dan minta bantuan ke orang-orang tua kita di rektorat dan di fakultas khususnya gitu. Oh berarti kan tadi abang doang ya Bang UKT dan paspor bisa ya Bang? Iya. Jadi kalau misalnya ada juga mahasiswa yang ikut pertukaran pelajar dan hanya dibiayai sebagai, berarti masih bisa nyari sponsorship ya Bang? Betul banget masih bisa nyari sponsorship. Jadi dulu itu sempat kalau abang sama teman-teman yang satu angkatan itu yang 6 orang itu sempat pengen nyari backingan dana buat masalah sponsorship. Tapi kebetulan saat pengumuman kelulusan ataupun diterima itu agak mepet dengan keberangkatan saat awal masuk kuliah di sananya gitu. Jadi jadi mungkin belum terlalu sempat banget. Nah nih Bang Galin tuh sempat ada tuh sponsor Garuda. Jadi emang tadinya sempat pengen mengajukan ke sana gitu. Tapi waktunya kita yang bener-bener emang nggak cukup dan emang dari tiap-tiap orang punya kesibukan. Jadi belum bisa apply. Tapi sebenarnya sih proposal udah ada. Kita udah siapin. Nih Bang, ada pertanyaan.
ada seleksi khusus gak Bang untuk ikut student exchange-nya? Oke, kalau seleksi apa namanya untuk dari tahapannya itu full diadakan di Serang, khususnya di apa rektorat ya, di rektorat sebagai penyelenggara. Nah, di situ kalau misalnya kemarin Abang buat apa namanya tahapan seleksinya itu pertama administrasi, apa namanya mungkin tadi di awal udah disebutin ya, segala macam kayak apa namanya kayak TOEFL, terus apa namanya transkrip nilai, terus apa namanya surat rekomendasi. Nah, itu semua masuk dalam administrasi. Nah, terus yang kedua itu ada wawancara. Jadi wawancara dengan pimpinan-pimpinan rektorat pada saat ini gitu sebagai penanggung jawab program kegiatan pertukaran pelajar. Nah, kalau misalnya dulu Abang sih baru dua itu doang. Apa namanya untuk masalah masalah seleksinya. Tapi kurang tahu kalau untuk sekarang ini mungkin ada perkembangan apa. Mungkin teman-teman bisa cari di apa namanya lembaga hubungan internasional di Serang gitu. Tapi kalau Abang dulu dua itu aja. Jadi setelah apa namanya kemarin wawancara langsung diumumin hasilnya selang beberapa minggu gitu. Iya Bang. Kan di sana pasti selama pertukaran pelajar Abang cuma belajar doang kan ya Bang? Pasti. Iya, betul benar. Kan udah tahu selain belajar di apa? Oh, kegiatan selain belajar. Nah, sebenarnya ini apa namanya? Enaknya apa namanya? Teman-teman mengikuti apa program ini ya. Jadi selain ada program-program inti yang diadakan oleh kampus, jadi selaku penanggung jawab yaitu kampus Chonam National University itu. Nah, dari situ ada kegiatan-kegiatan yang memang formal bentuknya. Jadi khusus buat apa namanya mahasiswa-mahasiswa internasional. Nah, selain itu teman-teman juga bisa jalan-jalan sendiri. Itu enaknya. Jadi khususnya pas lagi di Chonam itu kan banyak tuh mahasiswa dari apa namanya Indonesia. Ya, mungkin dari Jawa, dari Sumatera, Kalimantan dan sebagainya lah. Nah, di situ tuh biasanya akrab banget lah untuk masalah apa namanya hubungan gitu. Nah, jadi di sela-sela waktu teman-teman kuliah, teman-teman juga bisa mungkin jalan-jalan dan ikut ekskul segala macam yang ada di kampus tersebut. Ataupun kalau misalnya teman-teman mau jalan-jalan sendiri juga bisa gitu. Jadi kalau misalnya Abang dulu sih lebih banyak ikut kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Jadi kayak misalnya kayak UKM gitu ya, kalau misalnya di Untirta UKM. Nah, Abang sempat ikut scuba diving. Jadi kalau kayak di Indonesia mungkin komunitas penyelam gitulah. Nah, dan itu emang dipunyai sama kampusnya. Dan di sana itu banyak banget kegiatan-kegiatan yang emang disokong sama universitas. UKM-nya pokoknya banyak di sana. Jadi kalau yang Abang ikutin kemarin scuba diving. Dan jalan-jalan lah ke beberapa tempat kayak misalnya Busan, Jeju. Itu udah enak lah pokoknya, menjadi pengalaman yang cukup menarik bagi Abang. Ya. Kan untuk Abang Tete teman-teman silahkan bertanya di live. Nah, banyak UKM di sana. Ada nggak sih Bang kayak organisasi yang kayak himpunan gitu Bang di sana? Oh, untuk mungkin kayak himpunan ya, Himatemia mungkin ya kalau di sini ya. Ya kalau misalnya himpunan, setahu Abang, yang Abang rasain sepertinya nggak ada gitu, yang benar-benar menaungi mahasiswa gitu ya. Soalnya Abang sempat nanya ke kayak buddy Abang, teman dekat. Jadi setiap mahasiswa internasional itu biasanya dapat buddy orang Korea. Dan itu bisa membantu kita lah keseharian. Nah, Abang tanya ke dia, untuk masalah organisasi kehimpunan ada nggak sih gitu. Jadi kalau misalnya dia aja bingung terkait masalah organisasi yang dimaksud itu gimana gitu. Nah, berarti bisa kita ambil kesimpulan berarti emang kurang ada kalau kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Tapi kayak untuk kegiatan kayak misalnya kumpulan ya mahasiswa kayak yang suka meneliti ataupun pencinta ilmiah, itu banyak banget di sana. Dari mulai ilmu sosial, ilmu saintis, dan itu masuknya semua ke UKM. Jadi makanya kalau misalnya teman-teman itu kuliah di Korea mungkin ya, jadi ada satu gedung yang emang buat UKM itu banyak banget gitu, sampai mungkin 5 lantai khusus UKM. Nah,
Jadi kebanyakan mungkin dari kegiatan-kegiatan mahasiswanya ada di sana gitu, bukan ada di jurusan masing-masing gitu. Oke bang. Berarti utama bukan kayak organisasi. Iya, bukan kayak organisasi gitu. Gitu. Oke bang. Pertanyaan dari Muna Nabila 16. Sama di sana tinggal di mana bang? Di Dom University atau di mana? Kayak kan biasanya belajar tuh ada kayak asuh. Ya, jadi kalau apa namanya khusus buat mahasiswa pertukaran pelajar nih, yang kuliah di Conam ya, itu biasanya ditempatkan di asrama, dormitory, university gitu. Jadi masih ada dalam kompleks si Conamnya ini, gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ikut program tersebut, biasanya itu masuknya ke dalam sana, ke dormitory yang ada di dalam kampus. Dan itu isinya itu kalau nggak salah ya beberapa kamar, satu kamar itu 2 orang. Dan teman-teman dari negara lain biasanya dipasangkan sama teman-teman yang memang Korea lokal asli gitu. Jadi satu kamar itu bisa sama orang Korea. Biar bisa berbaur gitu ya, bang? Ya betul banget. Jadi dari kampus ya, dari Conamnya sendiri mungkin ingin menargetkan pertukaran pelajar ini nggak cuman bertujuan untuk mahasiswa-mahasiswa aja yang datang gitu ya, tapi mungkin bisa menjadi efek baik yang positif buat mahasiswanya sendiri gitu. Salah satunya mungkin dari hubungan penelitian, ataupun dari teman-teman mahasiswa dari mahasiswa lokalnya itu bisa belajar tentang bahasa, khususnya bahasa Inggris begitu. Tapi kalau misalnya yang S2 nih ya, kan kalau di sana juga ada teman-teman dari S2 dan S3. Nah, ada juga dari senior-senior kita itu di sana itu tinggalnya itu di luar. Jadi di luar kampus. Iya, kayak mungkin kalau di sini kayak kos-kosan ya. Kos-kosan gitu. Nah, itu ada di luar kampus. Begitu. Ada pertanyaan nih bang dari pelajar lama sih bang? Berapa? Gimana? Abang di sana pertukaran pelajarnya berapa lama bang? Oh, kalau buat pertukaran pelajar itu kita ditargetkan memang satu semester. Jadi kalau misalnya di sana itu dia mulai Februari dan berakhirnya itu sekitar bulan Mei. Dan memang sekitar 4 bulanan lah. Jadi itu memang programnya memang dititik beratkan untuk selama 1 semester gitu. Dan emang berbeda sama program pertukaran pelajar kayak misalnya penelitian ya. Kayak penelitian mungkin kalau misalnya abang punya kenalan mungkin cuman seminggu ataupun berapa minggu gitu. Tapi khusus buat pertukaran pelajaran ini emang 1 bulan, 1 semester full. 1 semester full. Nah, 1 semester full. Di sana 1 semester ya bang? Nah, iya, kan pas sibuk banget tuh ya bang. Gimana sih cara abang manajemen waktu ketika di sana? Oh, manajemen waktu ya. Jadi kalau misalnya sebenarnya ya yang abang rasain ketika emang berada di lingkungan kayak misalnya di Korea ya saat pertukaran pelajar, sebenarnya abang merasa bahwa manajemen waktu itu nggak sesulit ketika ada di himpunan gitu. Jadi pas lagi mahasiswa inti ataupun pengurus inti tuh, nah nggak sesulit itu gitu. Jadi ketika emang pas lagi di di Korea ya sebenarnya sih lebih ke enjoy dalam ngejalanin setiap kegiatannya gitu, karena emang bisa tertata gitu tuh. Bisa tertata, misal hari Senin mungkin kegiatan ini dan emang itu harus diagendakan. Jadi kalau misalnya abang selama di sana itu punya kayak buku kecil catatan, dan itu biasanya isinya kegiatan-kegiatan abang yang pengen abang lakuin selama ada di di Korea gitu. Tapi sebenarnya kalau abang sih lebih belajarnya tentang manajemen waktu itu di himpunan gitu. Di situ abang benar-benar belajar gimana caranya saat rapat mungkin bisa tetap bisa tetap fokus juga ke belajar, bisa tetap juga fokus ke yang lain-lainnya, ke praktikum gitu. Kimia kan banyak banget tuh praktikum.
Nah itu bisa jadi buat apa namanya tempat belajar kita tuh manajemen waktu gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya abang selama di Korea sih nggak terlalu apa namanya buat masalah manajemen waktu ya, bisa menyesuaikan lah gitu. Gitu. Soalnya belajarnya itu memang di himpunan yang emang benar-benar banyak banget lah, banyak banget pokoknya pelajarannya gitu. Soalnya kan sibuk banget tuh, sibuk banget pokoknya kalau di himpunan. Nah itu kita bisa jadiin sebagai ladang buat belajar kita gitu. Itu agak banyak juga ya saya tadi nanya tuh. Iya bang. Bang, ada pertanyaan dari Chani Putri, Teknik Kimia 2019. Mau nanya dong bang, ada nggak sih budaya kita pilih? Oh budaya. Kalau budaya sebenarnya yang benar-benar abang contoh ya dari apa namanya selama di sana itu masalah disiplin, disiplin dan tepat waktu, disiplin dan tepat waktu. Nah itu menurut abang itu apa namanya pendidikan yang sebenarnya sepele ya, sepele dan mendasar gitu. Tapi itu benar-benar efeknya luar biasa gitu untuk apa namanya keberlangsungan hidup kita yang akan datang. Nah, itu apa namanya? Jadi pas lagi di sana itu abang mengamatin baik misalnya dosen, ya dosen, terus apa namanya mungkin dari mahasiswanya, terus juga abang sempat mengajar apa di SMP di sana di Korea. Nah, dari siswa-siswa SMP dan SMA-nya pun emang udah didik yang namanya disiplin dan sangat ketat itu. Nah, dan abang juga punya pengalaman unik nih masalah disiplin. Jadi di sana itu buat apa namanya ya, buat naik bis itu diwaktuin untuk jam keberangkatannya tuh, jam keberangkatannya diwaktuin, jam sekian berapa, jam sekian berangkat. Nah, ada suatu penumpang udah dia beli beli apa namanya beli karcis gitu, dia datangnya telat 1 menit, coba 1 menit, pintunya langsung ditutup, dia ngetok-ngetok pintunya buat bisa disuruh masuk, dan pas lagi masuk dia langsung minta maaf sambil nundukin kepala gitu. Nah itu menurut abang apa, budaya yang bagus sih buat mengakui kesalahan ini. Oh iya bang, berarti selain kedisiplinan, hal-hal apa lagi sih bang yang bisa diterapkan oleh abang setelah mengikuti program pertukaran pelajar ini? Oh iya. Nah terus juga ada lagi kalau misalnya dari culture di sana ya, itu yang paling mendasar juga kenapa Korea bisa maju menurut abang, mereka mencintai budayanya sendiri, benar-benar. Jadi teman-teman kalau misalnya di sana itu selalu disuguhin sama, kalau tempat-tempat wisata ya, itu apa namanya banyak banget tarian-tarian yang mungkin dari beberapa daerah di Korea gitu, dan itu menjadi sebuah pertunjukan yang menurut kita nih para apa namanya para pendatang itu benar-benar apa namanya bagus lah gitu. Nah sempat kepikiran kalau misalnya itu diterapkan memang di Indonesia, itu menurut abang benar-benar wah banget gitu. Soalnya kan kalau kita sendiri kan banyak banget budaya di Indonesia gitu, dan bisa di apa namanya dipopulerkan mungkin di beberapa daerah dan di beberapa tempat-tempat wisata gitu. Dan itu sih mungkin dari kedisiplinan, dari budayanya juga itu mantep banget lah. Gitu. Memang kalau misalnya kita apa namanya setelah dari sana ya, menurut abang sih bisa lebih mencintai Indonesia sih. Benar-benar apa namanya untuk mencintai Indonesia untuk lebih, karena sih menurut abang di sana kebudayaannya cuman secuilnya Indonesia lah gitu, cuman secuilnya doang gitu, dikit banget sebenarnya budaya di sana. Tapi kalau misalnya dibandingin sama Indonesia mungkin banyak banget Indonesia gitu yang apa yang benar-benar menarik dan bagus-bagus lah gitu. Mungkin ini, oh iya bang, kesan dan pesan abang untuk mahasiswa teknik kimia terkait program pertukaran pelajar apa bang? Apa kesan dan pesan untuk Mahasiswa teknik kimia yang ingin ikut program pertukaran pelajar. oh gitu. Jadi kalau misalnya apa namanya teman-teman ataupun yang emang bener pengen ke sana apa namanya ke mengikuti program tersebut gitu, teman-teman harus punya planning yang baik dalam hal misalnya mata kuliah ya, khususnya mata kuliah. Nah, ketika teman-teman udah bisa planning tentang mata kuliah yang baik itu, nah teman-teman bisa nyaman ketika berangkat mengikuti program tersebut gitu. Karena jangan sampai ketika emang teman-teman apa berangkat tapi ada beban juga masalah akademik teman-teman ketika sampai di Untirta. Nah gitu. Jadi kalau misalnya saran saya sih apa namanya konsultasi dulu sama dosen pembimbing, sama kajur tuh, itu bisa menjadi masukan yang baik lah
ketika teman-teman nanti ikut ke program tersebut gitu. Mungkin ada lagi ya Bang Tete teman-teman yang ingin bertanya. Boleh bertanya di live chat. Itu kayaknya ada yang nanya sah dari siapa namanya, Rifa Zaidan. Ya, bentar Bang. Nah, dari Rifa Zaidan. Izin bertanya Bang, untuk ibadah di sana mudah atau susah Bang? Kalau untuk ibadah ya sebenarnya sih emang kalau kita belum terbiasa banget agak susah karena emang masjid di sana kan terbatas ya, dan masjid yang emang benar-benar kayak misalnya musola gitu, kalau dari tempat abang itu sekitar 20 menit naik bis. Nah tapi kalau misalnya di musola itu di kampus itu ada satu gedung. Nah di dalam gedung itu ada ruangan yang biasanya dipakai buat mahasiswa internasional yang beragama Islam itu untuk melaksanakan sholat raweh. Ya, kalau misalnya bulan puasa, terus sholat Jumat juga ada gitu. Tapi kalau misalnya abang sih sebenarnya kalau untuk sholat 5 waktu ya keseringan bawa sajadah di dalam tas. Jadi ketika emang waktu sholat udah masuk, informasi di HP mungkin udah masuk sholat 5 waktu. Nah biasanya abang cari tempat yang agak sepi gitu untuk melaksanakan sholat. Nah itu bisa entah di ruangan yang kosong, terus bisa di lorong dan di pojok-pojok gedung. Nah itu biasanya sih kayak gitu kalau abang dulu gitu. Oke, mungkin ada lagi yang Oh di atas juga masih ada sah? Iya Bang, ini. Iya. Iya Bang. Ada pertanyaan nih Bang dari Nanda Teknik Kimia 2018. Kan sibuk nih Bang. Di sana Bang bikin kayak timetable, kayak jadwal gitu nggak sih Bang? Iya, jadi timetable itu buat teman-teman yang masuk kuliah itu penting banget buat diasah ya, masalah kayak misalnya timetable keseharian itu gimana dalam seminggu dan dalam sebulan ya. Itu teman-teman bisa pelajarin benar-benar dengan serius itu ketika menjadi mahasiswa tuh. Nah, kalau misalnya abang dulu pas lagi di Korea itu, jadi emang memetakan beberapa kayak kegiatan-kegiatan penting aja selama 1 hari misal. Jadi selama 1 hari kegiatan itu emang benar-benar harus dilakuin tuh. Mau nggak mau emang harus dilakuin. Kayak misalnya tugas, entah itu tugas, terus ketemu siapa gitu. Nah itu harus dilakuin. Dan biasanya setelah itu dilakuin baru ada kegiatan-kegiatan yang emang bisa kondisional untuk dilakukan gitu. Dan biasanya abang pemetaan untuk timetable keseharian itu dari waktu sholat ya, dari waktu sholat misalnya zuhur, asar, maghrib. Nah itu bisa bisa disesuaikan dengan jam-jam itu. Jadi misal sebelum sholat zuhur teman-teman ngelakuin apain, dan setelah sholat zuhur teman-teman ngelakuin apa, setelah itu ngelakuin apa gitu. Dan setelah sholat asar, sebelum sholat asar itu ngelakuin apa dan akan melakukan apa gitu. Dan itu bisa untuk diaplikasikan karena menurut abang kalau misalnya waktu sholat itu waktu istirahat kita ya kan dalam keseharian, jadi bisa memfokuskan beberapa waktu di setelah waktu tersebut gitu. Teman-teman juga bisa pakai misalnya timetable keseharian itu misalnya dibagi untuk kegiatan malam dan pagi. Nah itu teman-teman juga bisa pakai, jadi dalam waktu pagi sampai dengan sore teman-teman ngapain aja, entah kuliah ya kan, entah ketemu dosen ataupun bimbingan. Nah itu bisa. Dan untuk malam teman-teman usahakan emang benar-benar untuk waktu istirahat gitu, walaupun agak sulit ya ketika jadi mahasiswa ya. Iya. Jadi pertanyaan terakhir ya Bang dari Dava Ida angkatan 2019. Kesulitan apa aja sih Bang yang Abang rasain selama di sana? Kesulitan ya? Kesulitan sih sebenarnya kalau misalnya benar-benar sulit mungkin dari bahasa. Dari bahasa itu emang menjadi kendala sih buat setiap mahasiswa pertukaran pelajar ya ataupun mahasiswa internasional di negara-negara yang emang concernnya itu bukan bahasa Inggris. Ya, kayaknya misalnya kalau misalnya di Asia mungkin kayak Korea Selatan, terus Jepang, Cina gitu ya. Mungkin kalau di Eropa kayak Jerman, nah itu mungkin agak sedikit kesulitan tuh kita untuk menyesuaikan diri di awal.
Karena mereka itu khususnya apa namanya untuk masalah bahasa lebih concernnya itu ke bahasanya masing-masing ya nggak sih? Jadi concernnya mereka itu ke apa namanya apa namanya keinginannya masing-masing, ke bahasanya masing-masing gitu. Atas dasar emang cinta budaya sendiri, ya kan? Tapi ketika emang udah terbiasa dan apa bisa menyesuaikan diri lah di sana, sebenarnya bahasa juga bisa diatasin sih gitu. Sebenarnya sih lebih kepada Oke. apa namanya pertama bahasa sih abang kalau awal itu. Karena Kalau emang abang di mana-mana itu dengar suara-suara orang ngomong ya bahasanya bahasa Korea gitu. apalagi Gitu. orang Korea yang bisa Inggris. Iya. Jadi kalau Oke bang. dari apa namanya kayak misalnya mahasiswa pun dan dosen mungkin untuk bahasa Inggris belum terlalu apa namanya menjadi sesuatu yang inilah ya, sesuatu yang emang benar-benar apa namanya bisa bisa emang harus dibutuhkan gitu. Jadi buat mereka ya masih bahasa kedua setelah bahasa Korea gitu. Oke teman-teman, Abang Teteh, tadi kita sudah membahas bagaimana cara meng-apply pertukaran pelajar, syarat-syaratnya seperti apa, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bang Anas selama di sana. Nah, mungkin sebelum ditutup, mungkin dari Bang Anas ada Itu ucapan dari Bang Kemal ada, boleh nggak dijawab dulu? ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari Bang Kemal. Dengan adanya proses belajar di luar negeri, apakah Abang masih bisa berkontribusi buat Himatemia? Oke. Jadi kalau misalnya apa namanya selama apa namanya dirasakan perkuliahan di sana ya, tentunya emang banyak banyak pelajaran yang bisa kita apa namanya berikan untuk teman-teman di sekitar khususnya himpunan gitu. Khususnya himpunan dan masalah kontribusi teman-teman tetap bisa sekali dalam berkontribusi khususnya di kegiatan-kegiatan yang ada di himpunan selama satu pengurusan ya. Dan setelah itu juga teman-teman bisa ngasih masukan gitu ke beberapa apa namanya stakeholder yang ada di kampus kita di teknik, baik itu ke teman-teman yang ada di himpunan ataupun dari apa namanya di jurusan ataupun di fakultas. Jadi walaupun teman-teman mengikuti kegiatan sebanyak apapun di luar baik itu lomba ataupun program-program lainnya, teman-teman tetap bisa apa namanya berkontribusi terhadap apa namanya himpunan gitu. Pokoknya tetap bisa lah. Selagi teman-teman tadi pelajarin yang namanya manajemen waktu. Nah, di situ apa namanya? Apa bisa banget teman-teman. Dan itu nanti nih, masalah manajemen waktu teman-teman bakal bisa merasakan aplikasinya itu kita teman-teman mulai skripsi, rancangan pabrik, penelitian. Nah, itu teman-teman itu udah manajemen waktu semua itu. Baik dari apa namanya? bimbingan ataupun running, semuanya udah manajemen waktu gitu. Jadi itu aja Oke. sih. Nah, Apa ada lagi yang ingin Bang Anas sampaikan, Bang? nih jadi kalau misalnya saran terakhir mungkin untuk teman-teman yang masih kuliah ya, yang masih apa namanya, yang masih maba ataupun yang masih semester 3 4 5, kalau saran Abang manfaatin waktu sebaik-baiknya ketika teman-teman menjadi mahasiswa, ya kan? Karena teman-teman nggak bakalan mengulang lagi masa tersebut, teman-teman nggak bakalan jalanin lagi ulang setiap kegiatan-kegiatan ataupun kondisi-kondisi teman-teman saat S1 itu nggak bakal terulang teman-teman. Dan ketika teman-teman nanti udah apa namanya udah lulus dan pengen kuliah lagi ataupun S2 S3, nah teman-teman nggak bakal mendapatkan lagi apa namanya kondisi-kondisi ataupun yang ada selama teman-teman kuliah S1. Jadi mulailah perbanyak kegiatan-kegiatan positif selama teman-teman apa namanya jadi mahasiswa, baik itu himpunan apapun, perlombaan, jadi aslab, pokoknya teman-teman banyakin lah kegiatan positif. Dan jangan jadikan corona ini sebagai ini nih, apa namanya alasan ya untuk apa Oke, Bang. namanya rebahan, untuk rebahan di rumah terus juga malas ke kampus, janganlah. Kalau bisa ya memang kalau misalnya emang kondisi memaksa tersebut, tapi tetap ada kegiatan yang emang teman-teman lakukan dalam hal kegiatan positif gitu. Oke, apapun kondisinya harus tetap semangat ya, Bang. Betul banget, harus semangat, pokoknya harus punya mimpi setinggi-tingginya walaupun mungkin kondisi kita belum bisa saat ini. Nah, itu. Karena itu bakal jadi doa kita. Itu bakal jadi doa kita ke depan apa namanya akan seperti apa gitu. Oke. Terima kasih
saya sebagai perwakilan pengurus Himatemia mengucapkan terima kasih kepada Abang, teman-teman yang telah menyaksikan Himatemia Talks ini, dan terima kasih juga untuk Bang Anas yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di Himatemia Talks ini. Oke. Mungkin saya ucapkan terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semua teman-teman. Di lain kesempatan, amin. Himatemia Go. Makasih ya Bang. Oke.